Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang dimana kita dapat berkumpul di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga diberkahi oleh Allah. Di antara kewajiban yang terpenting, teragung, dan ciri khusus yang paling menonjol juga penyebab umat ini menjadi baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar memiliki adab tertentu. Di antaranya, yang pertama, niat yang benar. Seseorang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar wajib meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Motivasi ini dalam menjelaskan tugas ini hanya mengharap keridhaan Allah, melaksanakan kewajiban dan menginginkan agar orang-orang mendapat hidayah Allah. Dengan niat lurus dan ikhlas semata karena Allah, orang tersebut akan meraih pahala yang sempurna dan Allah akan menjadikan kebaikan tersebut terus mengalir melalui usahanya. Sebagaimana yang terdapat dalam potongan hadis, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Seseorang yang hendak memerintahkan berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar wajib memiliki ilmu tentang apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Sebab apabila tidak mengetahuinya, bisa jadi ia menyuruh sesuatu yang tidak disyariatkan dan mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Mungkin saja ia melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, sehingga ia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akibatnya, ia pun menjadi orang yang sesat dan mengajak orang lain kepada kesesatan. Yang ketiga, bersikap lembut dalam menyuruh dan melarang. Seseorang yang menyerukan berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar wajib berusaha dengan segala upaya untuk tetap bersikap lembut ketika menyuruh dan melarang. Sebab sifat ini merupakan sifat yang dicintai Allah dan manusia. Bahkan sebagai sebab yang cukup penting diterimanya dakwah tersebut di tengah masyarakat. Rasulullah bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Yang artinya, barang siapa dijauhkan dari sifat lembut, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sabar. Siapa saja yang menyuruh dan melarang wajib menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Jangan sampai ia menjadi seorang pemarah. Sebab jika tidak sabar, ia tidak akan mampu menghadapi bantahan orang banyak. Dan kemarahan dapat menjauhkan dari kebenaran. Dan mungkin juga kemarahan itu menjadi sebab orang-orang benci kepadanya dan tidak menerima dakwahnya. Berapa banyak Allah membukakan hati seseorang dari hasil dakwah seorang yang sabar. Yang kelima, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Seharusnya seorang juru dakwah terlebih dahulu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah, sehingga ia sendiri melaksanakan dirinya bertakwa kepada Allah, sehingga ia sendiri melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya, terlebih khusus pada masalah-masalah yang sedang ia dakwahkan.
Sesungguhnya Allah telah mengingkari sikap seorang penyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar sementara ia sendiri melanggarnya. Rasulullah pernah menjelaskan bahaya perbuatan ini dan siksaan yang diberikan terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan yang ia ucapkan. Rasulullah bersabda, yang artinya pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka sehingga ususnya terburai, lantas ia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai mengelilingi gilingan, sehingga penduduk neraka berkumpul di sekitarnya dan mengatakan, "Wahai fulan, mengapa kamu sampai di sini? Bukankah kamu yang memerintahkan kami untuk berbuat ma'ruf dan melarang kami untuk berbuat mungkar?" Ia menjawab, "Benar, dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.